Bab 3060. Latihan hingga lumpuh. Saat pedang penerapan Taoisme muncul, wanita berbaju ungu tiba-tiba mengangkat kepalanya, pedang itu mengincarnya. Tatapan tajam berkilat di mata wanita berbaju ungu, dia merentangkan telapak tangannya dan menunjuk ke suatu titik di langit. Boom! Di ujung jari titik ini, ada kekuatan mengerikan melonjak ke langit. Saat ini, pedang jatuh. Saat pedang bersentuhan dengan kekuatan mengerikan itu, sesaat hilang. Mata wanita berbaju ungu tiba-tiba menyusut dan saat berikutnya, pedang penerapan Taoisme menembus tepat di antara alisnya. Boom! Wanita berbaju ungu itu gemetar hebat dan terpaku di tempat. Dan di sekitarnya, saat ini tanah reruntuhan asali mulai kembali normal sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, roh Dao di samping menghela nafas lega. Saat ini, ekspresi wanita berbaju ungu membeku, tak lagi setenang sebelumnya. Terbunuh. Dia ternyata terbunuh dengan satu pedang. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu siapa yang mengeluarkan pedang. Saat ini, pikirannya sedikit kosong. Miley melirik ke langit dan sedikit kecewa, karena kali ini Lydia tidak muncul. Pada saat ini, wanita berbaju ungu tiba-tiba tersenyum dan berkata, memang seorang raja pengandal dukungan. Miley memandang wanita berbaju ungu dan tubuh wanita berbaju ungu menjadi ilusi sedikit demi sedikit. Segera, Miley sedikit mengernyit. Tubuh bayangan. Wanita di hadapannya ini bukanlah tubuh utama, melainkan tubuh bayangan. Satu tubuh bayangan, kekuatannya begitu menakutkan. Harus dikatakan, Miley sedikit terkejut. Roh Dao berjalan ke sisi Miley. Dia melirik wanita berbaju ungu, melihat wanita berbaju ungu ternyata hanya tubuh bayangan, ekspresinya pun menjadi sangat serius. Pada saat ini, tiba-tiba muncul seorang pria berjubah Tao sekte Taoisme. Dia melirik ke arah wanita berbaju ungu, lalu memandang ke arah Miley dan roh Dao, sekte masa lalu sudah bubar. Bubar. Miley memandang wanita berbaju ungu, kamu harusnya ketua sekte masa lalu. Wanita berbaju ungu terkekeh dan berkata, Tuan Muda Ye, kita akan bertemu lagi. Miley mengangguk sedikit, oke. Wanita berbaju ungu tersenyum lalu menghilang sepenuhnya. Miley membuka telapak tangan dan pedang penerapan Taoisme terbang ke depannya. Dia dengan lembut menyentuh pedang penerapan Taoisme, lalu berkata sambil tersenyum, mau tinggal bersamaku sementara waktu. Pedang penerapan Taoisme sedikit bergetar, seolah merespons. Miley menggelengkan kepala dan tersenyum, baiklah. Sambil berkata, dia melepaskan pedang penerapan Taoisme dan pedang penerapan Taoisme segera berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Miley memandang pedang penerapan Taoisme di ujung langit berbintang dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Kali ini seluruh master sekte Taoisme bergegas menuju tanah reruntuhan asali, termasuk Dewa Tao dan Janis Mu. Di arena, semua orang melihat ke arah Miley. Sekarang Miley tidak diragukan lagi adalah tulang punggung sekte Taoisme. Setelah beberapa saat lamanya, Miley menarik pikirannya, kemudian menatap semua orang di sana. Aku ingin menenangkan diri dulu. Roh Dao melirik Miley dan mengangguk, lalu mundur bersama semua orang. Miley duduk bersila di tanah, dia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Saat ini tingkatan alamnya jatuh langsung ke alam Taoisme, ini setara dengan merosot turun 10 tingkatan alam. 10 tingkatan alam. Kembali sebelum pembebasan. Tidak hanya itu, ilmu pedangnya juga mengalami pukulan telak karena niat pikirannya yang rusak. Tingkatan alam turun. Ilmu pedang juga turun. Sekarang semuanya sudah berakhir. Miley duduk bersila di tanah, wajahnya penuh kepahitan. Sebenarnya dia juga tak menyangka,
panggil orang kali ini akan menghancurkan niat pikirannya. Seharusnya dia menolak pilihannya. Mile mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan, lalu berkata dengan nada ringan, apakah diriku akan berbaring terlentang sepenuhnya di masa depan? Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, bagaimana menurutmu? Mile tersenyum dan berkata, aku tidak ingin berbaring terlentang. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan matanya penuh tekad. Tidak menyerah. Dia Mileye tidak akan pernah menyerah. Dan dia tak menyesali pilihannya kali ini. Jika tak menghentikan wanita berbaju ungu, maka kehancuran tanah reruntuhan asali akan menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang tewas mengenaskan. Satu kata menyelamatkan semua makhluk hidup. Sepadan. Seolah memikirkan sesuatu, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, menara kecil, dibandingkan ayahku, apakah aku bisa dianggap orang baik? Setelah hening beberapa saat, menara kecil berkata, iya. Mile tertawa. Harus dikatakan, saat ini, perasaan depresi karena tingkatan alamnya merosot sudah hilang. Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, dirinya bisa menyelamatkan alam semesta tak berujung ini hanya dengan satu kata, bukankah sangat hebat? Memikirkan hal ini, Mile tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, di depan Mile, ruang waktu tiba-tiba sedikit bergetar dan saat berikutnya, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan Mile. Melihat bayangan ilusi ini, Mile tercengang. Orang yang datang adalah Tuan Pena Kebenaran Agung. Melihat Tuan Pena Kebenaran Agung, senyuman Mile berangsur-angsur menghilang. Orang ini baru muncul setelah semua masalah berakhir, apa maksudnya? Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum dan berkata, mau mengobrol. Mile berkata pelan, ngobrol apa? Tuan Pena Kebenaran Agung berkata, ikut aku jalan-jalan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mile ragu-ragu sejenak lalu mengikuti. Sialan. Hari ini rugi begitu besar, jadi harus meminta keuntungan. Pena Kebenaran Agung membawa Mile menuju kedalaman tanah reruntuhan asali. Dia melirik ke arah Mile lalu tersenyum, tingkatan alam dan ilmu pedang hilang. Mile mengangguk, ya. Tuan Pena Kebenaran Agung bertanya, apakah ada rasa dendam di hatimu? Mile berpikir sejenak lalu berkata, awalnya sedikit, tapi sudah hilang. Tuan Pena Kebenaran Agung mengangguk sedikit, berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu setelah kejadian ini? Mile memandang Tuan Pena Kebenaran Agung, apa yang ingin kamu tanyakan? Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum dan berkata, aku hanya ingin tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Mile menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dikatakan. Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum, lalu berkata, sekarang kamu tahu kalau menjaga alam semesta bukanlah hal yang sederhana, kan? Mile terdiam. Tuan Pena Kebenaran Agung melanjutkan, kamu adalah bibit yang baik, bibit yang sangat baik, lebih baik dari ayahmu. Ayahmu memiliki kebajikan dan kasih sayang, tapi itu hanya untuk orang yang dia sayangi. Terlebih lagi, dia sangat ekstrim, garis darah iblis gila ayahmu terlahir dari pembunuhan. Waktu itu, dia akan membunuh seluruh klan dan membantai kota di setiap kesempatan. Tentu saja, ini juga berkaitan dengan pengalaman masa lalunya. Dan kamu. Saat mengatakan itu, dia melirik Mile dan tersenyum, kepribadianmu sedikit mirip dengannya, tapi hanya sedikit. Dibandingkan ayahmu, kamu lebih cocok menjadi Raja Alam Semesta. Raja Alam Semesta. Mile berkata dengan suara dalam, apa kamu ingin melatihku? Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum dan berkata, jika aku bilang tidak, apa kamu percaya? Mile memandang Tuan Pena Kebenaran Agung, selain adik dan ayahku, aku tidak akan mempercayai siapapun. Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum dan berkata,
apa kamu percaya pada ayahmu? Mile tersenyum dan berkata, meskipun ayahku sembrono dan membebaskan aku kemana saja, tapi aku yakin dia tidak akan pernah menyakitiku. Dia palingan cuma menjebakku. Tapi kamu berbeda, kamu ini jahat sekali. Tuan Pena Kebenaran Agung terdiam, orang ini tidak mudah dibodohi. Mile menambahkan, kupikir, di antara kita bisa ditambahkan ketulusan dan kurangi strategi. Karena kalau begitu, aku rasa kita bisa membicarakan banyak hal. Bagaimana menurutmu? Tuan Pena Kebenaran Agung mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, oke. Mile menatap langsung ke Tuan Pena Kebenaran Agung, kali ini, kamu beri aku token dan minta aku menjaga tanah reruntuhan Asali. Katanya sih sedang menguji aku, biarkan aku merasakan sulitnya menjaga alam semesta. Sebenarnya, saat mengatakan itu, dia terkekeh dan berkata, sebenarnya, tujuanmu sama sekali bukan ini. Biar ku tebak, tebakan ke arah yang baik. Kamu ingin melatihku dan menjadikanku ketua B Sekte Taoisme berikutnya, tebakan ke arah buruk, kamu ingin menghancurkan hati Taoku dan menghancurkanku sepenuhnya, karena mulai sekarang, tidak akan ada lagi Master Pedang Dunia, hanya ada Raja Pengandal Dukungan. Aku Mileye tidak bisa lagi mencapai tingkatan 3 pedang. Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan melihat ke arah Tuan Pena Kebenaran Agung. Tebakan lebih buruk lagi adalah aku pikir kamu tidak ingin melihat siapapun mencapai tingkatan seperti 3 pedang lagi. Benarkan? Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Mile, melainkan terus berjalan menuju kejauhan. Mile melirik Tuan Pena Kebenaran Agung dan mengikutinya. Tuan Pena Kebenaran Agung tiba-tiba tersenyum dan berkata, pemikiranmu sangat komprehensif. Aku juga bisa memberitahu kamu apa yang sebenarnya aku pikirkan. Pada awalnya, sikap aku terhadap kamu adalah apa yang kamu katakan yang pertama. Aku sangat ingin kamu mewarisi tradisi Tao dari Sekte Taoisme. Ada 2 alasan. Alasan pertama adalah identitas kamu. Identitas kamu unik dan dapat menyelesaikan masalah 3 pedang dengan sempurna. Karena alam semesta tak berujung saat ini, jika ketiga pedang itu tidak mematuhi ketertiban, maka tidak akan pernah menjadi keteraturan yang utuh. Kalau kamu tumbuh dan berkembang, sekalipun 3 pedang tidak mentaati ketertiban Sekte Taoisme, tapi tetap tidak akan pernah melanggarnya. Saat mengatakan itu, dia melirik ke arah Mile dan berkata, inilah tujuanku sejak awal. Mile berkata dengan suara dalam, kemudian kamu berubah pikiran. Tuan Pena Kebenaran Agung mengangguk sedikit, iya, berubah. Karena alasan yang sangat penting, yaitu adikmu Destiny. Dia tidak menahan diri dan secara paksa ikut campur dalam semua hal yang kamu lakukan sebelumnya. Konsekuensinya adalah kamu menjadi Raja Pengandal Dukungan. Coba pikirkan, Mile dari kota Kinceng dengan Mile setelahnya, apakah sama? Mile terdiam. Tuan Pena Kebenaran Agung melanjutkan, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ingin dia lakukan. Aku tidak bisa, ayahmu tidak bisa, jadi jalanmu mulai semakin jauh dan pada akhirnya, kamu menjadi Raja Pengandal Dukungan seutuhnya. Selama periode waktu ini, kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu kehilangan banyak hal. Misalnya, hati seorang master seperti ayahmu. Saat mengatakan itu, dia tersenyum ringan dan berkata, aku tahu, kamu ingin bilang musuh di depanmu selalu sangat kuat dan mereka jauh melampaui tingkatan alammu. Tanpa pendukung, kamu tidak akan bisa bertahan sama sekali. Tapi apa kamu tahu, alasan utama mengapa musuhmu lebih kuat dari sebelumnya, dan apalagi, kuatnya sangat tidak masuk akal, itu karena karaktermu dan pilihanmu sendiri. Mile sedikit mengernyit, karakterku. Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum dan berkata, saat pertama kali bertemu musuh, apa yang sering kamu lakukan? Kamu suka bermain tangguh dan langsung membunuh lawan. Ya,
ini sangat menyenangkan. Tapi apa hasilnya? Hasilnya adalah membentuk sebab akibat yang lebih besar, lalu orang-orang yang datang membalas dendam dan kamu terus melawan dan terus membunuh sepenuhnya. Pada akhirnya, sebab dan akibat menjadi semakin banyak dan semakin besar, hingga kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Milei berkata dengan suara dalam, apakah ini salah? Tuan Pena Kebenaran Agung berhenti dan menoleh ke arah Milei. Ada pepatah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Sama seperti di dunia, tanpa kekuatan itu, jika tidak punya kemampuan, jangan punya temperamen buruk, tidak ada seorang pun di masyarakat yang akan mentolerir kamu. Milei terdiam. Tuan Pena Kebenaran Agung menggelengkan kepalanya sedikit. Semakin ke sini, kamu menjadi semakin bermain tangguh. Saat menghadapi musuh, sekuat apapun lawannya, kamu tidak akan menyerah. Kenapa? Karena kamu memiliki kepercayaan diri dan adikmu tidak terkalahkan. Lambat laun, aku menyadari bahwa kamu ini tidak berguna. Jadi, aku ingin mencobanya lagi, tapi... Sambil berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Tapi adikmu tidak bersikap logis dan tidak membiarkan aku mencari yang baru, sialan. Milei bersambung. Bab 3061. Jejak Kehidupan. Tuan Pena Kebenaran Agung menghela nafas suara pelan, dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam dalam desahannya. Milei berkata, lalu siapa yang akan kamu pilih? Tuan Pena Kebenaran Agung terdiam. Milei tersenyum dan berkata, tidak boleh kasih tahu. Tuan Pena Kebenaran Agung menggelengkan kepalanya sedikit, tidak berkata apa-apa dan terus berjalan menuju kejauhan. Milei melirik Tuan Pena Kebenaran Agung, lalu mengikutinya. Tak lama kemudian, Tuan Pena Kebenaran Agung membawa Milei ke sebuah jejak kehidupan. Milei menemukan bahwa jejak kehidupan ini berbeda dengan jejak kehidupan lainnya, warnanya ungu tua. Bukan hanya itu, di buku jari-jarinya tidak ada jejak kehidupan. Tuan Pena Kebenaran Agung memandangi jejak kehidupan di depannya, dengan ekspresi sedikit rumit di matanya. Setelah sekian lama, dia menoleh ke arah Milei. Mulai sekarang, ketertiban alam semesta ini di bawah kendali kamu. Kamu adalah ketua sekte Taoisme alam semesta ini. Milei berkedip, jadi tanah reruntuhan asali milikku. Harus dikatakan bahwa dia sedikit bersemangat sekarang. Tanah reruntuhan asali. Jika tanah reruntuhan asali bisa dikuasai, berarti orang yang beriman kepadanya akan hidup kekal. Namun Tuan Pena Kebenaran Agung menggelengkan kepala, tanah reruntuhan asali tidak bisa diberikan kepadamu. Aku harus bawa pergi. Wajah Milei langsung berubah menjadi gelap, jadi, minta aku kerja tapi tidak beri keuntungan apapun. Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum dan berkata, tentu ada. Milei sedikit mengernyit, apa keuntungannya? Tuan Pena Kebenaran Agung membuka telapak tangannya, sebuah buku kuno muncul di tangannya. Apa kamu tahu apa ini? Milei menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tuan Pena Kebenaran Agung tertawa dan berkata, Kitab Dewa Kebenaran Agung. Milei sedikit penasaran, apa gunanya? Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum dan berkata, ini adalah teknik pelatihan tertinggi di alam semesta ini. Ingat wanita berbaju ungu sebelumnya, kan? Dia mempraktikkan Kitab Dewa Kebenaran Agung. Namun, dia hanya melatih bagian atas, bukan bagian tengah dan bawah, tapi apa yang kuberikan padamu itu versi lengkap. Wanita berbaju ungu. Milei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, boleh kasih sesuatu yang lebih kuat. Tuan Pena Kebenaran Agung tertegun, lalu berkata, bukankah ini cukup kuat? Lihatlah wanita berbaju ungu, dia hanya tubuh bayangan, tapi dia sudah begitu kuat.
Dan apa yang kuberikan padamu sekarang adalah kitab Dewa Kebenaran Agung yang utuh. Selama kamu melatihnya, pikirkanlah. Milei berkata dengan tegas, aku pikir struktur aku harus lebih besar. Alam semesta ini tidak terkalahkan, tidak berarti banyak. Aku ingin menjadi tak terkalahkan di alam semesta berikutnya. Apakah ada teknik pelatihan biar aku menjadi tak terkalahkan di alam semesta ini? Tuan Pena Kebenaran Agung terdiam cukup lama lalu berkata, percayalah, bagian ini bisa kamu gunakan untuk waktu yang lama sekali. Milei berkata dengan serius, kamu jangan begitu pelit. Tuan Pena Kebenaran Agung menghela nafas dengan suara rendah, tingkatan alam kamu saat ini tidak cukup. Jika aku memberimu sesuatu yang lebih kuat, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Milei berkata, aku boleh saja tidak menggunakannya, tapi aku harus memilikinya. Tuan Pena Kebenaran Agung terdiam. Milei tersenyum pahit, lihat aku kali ini, hati tahu aku langsung hancur dan basis kultivasi aku menurun. Betapa menyedihkan ini. Tuan Pena Kebenaran Agung melirik Milei, lalu berkata, oke. Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya, karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam kitab suci Kebenaran Agung. Sesaat kemudian, Tuan Pena Kebenaran Agung menarik kembali tangan kanannya dan memandang ke arah Milei. Setelah kamu berhasil mengembangkan kitab Kebenaran Agung, teknik pelatihan ini akan terbuka secara otomatis. Milei terdiam. Sialan. Kamu sangat pandai bermain. Tuan Pena Kebenaran Agung melanjutkan, nanti tanah reruntuhan asali akan aku bawa pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melihat jejak kehidupan berwarna ungu tua di hadapannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu membuka telapak tangannya dan jejak kehidupan itu perlahan melayang ke tangannya. Tuan Pena Kebenaran Agung melihat cukup lama, lalu berbalik dan menyerahkan jejak kehidupan kepada Milei, bawa dia keluar. Milei memandang Tuan Pena Kebenaran Agung, bangkit kembali. Tuan Pena Kebenaran Agung mengangguk. Milei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi? Tuan Pena Kebenaran Agung tertawa dan berkata, aku membangun tanah reruntuhan asali, aku pilih kasih sekali. Apakah ada masalah? Milei mengangguk sedikit, aku mengerti. Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan jejak ungu tua perlahan terbang ke depannya. Tuan Pena Kebenaran Agung memandang Milei. Setelah bangkit kembali, ingatannya perlahan akan terbangun. Selama periode waktu ini, kamu harus melindunginya. Mendengar ini, Milei berkata dengan suara dalam, jangan bilang akan ada masalah. Tuan Pena Kebenaran Agung berkata dengan serius, masalah apa yang akan terjadi? Tidak akan ada masalah. Milei memandang Tuan Pena Kebenaran Agung, benarkah? Tuan Pena Kebenaran Agung mengangguk, tentu saja. Kamu hanya perlu melindunginya. Saat sebagian ingatannya pulih, kamu tidak perlu melindunginya lagi. Pada saat itu, kamu bisa membiarkannya pergi, mengerti? Milei bingung, lalu kenapa kamu tidak mengeluarkannya sendiri daripada suruh aku? Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum ringan, ini juga karena aku sangat sibuk. Milei melirik ke arah Tuan Pena Kebenaran Agung, lalu berkata, mengeluarkan dia bukan tidak bisa. Apakah ada keuntungan? Tuan Pena Kebenaran Agung berkata dengan sungguh-sungguh, kelakuanmu tidak baik. Milei melirik ke arah Tuan Pena Kebenaran Agung, kalau aku tidak membicarakan keuntungan denganmu, memangnya mau membicarakan perasaan denganmu? Tuan Pena Kebenaran Agung melihat sekeliling, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Milei, ini untukmu. Milei melirik ke arah cincin penyimpanan. Ada kekuatan misterius yang menghalangi cincin penyimpanan, dia tidak bisa melihat isi di dalam cincin penyimpanan. Tuan Pena Kebenaran Agung berkata,
kamu bisa membukanya setelah aku pergi nanti. Sambil berbicara dia merentangkan telapak tangan dan melambai pelan. Dalam sekejap, ruang waktu di arena tiba-tiba menjadi ilusi. Mile tiba-tiba berkata, "Tunggu." Tuan Pena Kebenaran Agung memandang Mile. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku ingin membawa pergi satu jejak kehidupan lagi." Tuan Pena Kebenaran Agung memandang Mile. "Siapa?" Mile berkata dengan suara dalam, "Tian Dao Mu." Tian Dao Mu. Tian Dao ini terus mengikutinya. Walaupun tidak banyak membantu, setidaknya dia pernah membantu. Hingga saat ini, dia tidak keberatan memohon akhir yang baik untuk pihak lawan. Tuan Pena Kebenaran Agung menggelengkan kepalanya sedikit. Mile tercengang, "Kenapa?" Tuan Pena Kebenaran Agung membuka telapak tangannya. Jiwa roh perlahan terbang keluar dari tubuh Mile. Itu adalah jiwa Tian Dao Mu. Melihat Tuan Pena Kebenaran Agung, Tian Dao Mu segera membungkuk hormat dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan." Tuan Pena Kebenaran Agung memandang Tian Dao Mu dengan sedikit kerumitan di matanya. "Ikutlah denganku." Tian Dao Mu mengangguk cepat, "Oke." Tuan Pena Kebenaran Agung memandang Mile. "Masuk mudah, tapi tidak semua orang bisa keluar dari sini. Karena keluar dari sini akan membawa sebab akibat kehidupan sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Alasan utama kenapa kamu bisa bertahan sampai sekarang, itu karena adik dan ayahmu yang membantumu memblokir begitu banyak sebab akibat. Kalau tidak, dalam keadaan normal, rumput di kuburanmu pasti sudah sangat tinggi." Mile melihat tanda ungu di tangannya. Siapa dia di kehidupan sebelumnya? Tuan Pena Kebenaran Agung tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Seberapa besar sebab akibat ini, kamu bisa menanggungnya. Tentu saja jika kamu tidak sanggup, kamu bisa meminta bantuan adikmu untuk menanggungnya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Di arena, tanah reruntuhan asali semakin ilusi dan hampir lenyap. Mile melihat tanda ungu di tangannya, intuisi memberitahunya bahwa dia mungkin telah ditipu. Setelah Mile terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Saat Mile hendak keluar dari tanah reruntuhan asali, tiba-tiba dia menoleh dan melihat. Tak jauh dari situ, ada jejak kehidupan yang melayang di sana. Jejak kehidupan sedikit gemetar, seolah mengatakan sesuatu. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu ingin keluar?" Jejak kehidupan itu tiba-tiba bergetar hebat. Mile terdiam. Jejak kehidupan ini hebat sekali. Jejak kehidupan lainnya tidak ada pergerakan, tapi orang ini malah bereaksi. Mungkinkah dia sudah berlatih menjadi siluman? Atau mungkin kenangan kehidupan masa lalu masih ada? Mile melihat sekeliling. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan menuju jejak kehidupan. Dia melihat jejak kehidupan itu. Jejak kehidupan ini tampak sangat biasa, tidak ada bedanya dengan jejak kehidupan di sebelahnya. Di hadapan Mile, jejak kehidupan itu masih bergetar. Tanah reruntuhan asali akan segera hilang. Mile ragu-ragu sejenak, lalu mengambil jejak kehidupan itu dan melemparkannya ke menara kecil. Kemudian, dia berbalik dan segera meninggalkan tanah reruntuhan asali. Begitu meninggalkan tanah reruntuhan asali, Mile berbalik dan tanah reruntuhan asali menghilang langsung. Lenyap. Saat ini, roh Dao dan yang lainnya muncul di belakang Mile. Saat ini, para master seluruh sekte Taoisme sudah tiba di sini. Roh Dao melihat ke tempat kosong di depannya dan berkata dengan ringan, "Tuan sudah pergi." Mile mengangguk, "Mulai saat ini, aku bertanggung jawab atas sekte Taoisme alam semesta ini." Setelah itu, dia berbalik menatap roh Dao dan yang lainnya di arena. "Apakah kalian keberatan?" Semua orang menggelengkan kepala.
Miley mengangguk sedikit, lalu berkata, semuanya kembali jalankan tugas. Semua orang melirik ke arah Miley dan hendak pergi. Saat ini, Miley tiba-tiba berkata, aku tidak akan lagi membahas masalah dulu, tapi setelah hari ini, jika masih ada kekacauan di sekte Taoisme, aku tidak akan pernah bersikap lunak. Semua orang diam. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan hal buruk? Miley menghela nafas dengan suara rendah, ini bukan maksudku, tapi maksud Tuan kalian. Apa kalian tahu kenapa Tuan kalian tidak melihat kalian? Semua orang memandang Miley. Miley berkata dengan nada lembut, dia sangat kecewa pada kalian. Semua orang terdiam dan tampak sedih. Miley melanjutkan, kenapa dia ingin aku sebagai orang luar, mengelola sekte Taoisme. Karena dia benar-benar sangat kecewa dengan kalian. Kalian katakan sendiri, sekarang sekte Taoisme jadi seperti apa? Awalnya dia ingin menyerahkan kalian, tapi atas permintaanku, dia memutuskan untuk memberi kesempatan lagi. Biar ku beritahu, aku tidak membodohi kalian, aku serius. Semua orang memandang Miley, dan Roh Dao berkata dengan suara dalam, apalagi yang dikatakan Tuan. Miley berkata, mulai sekarang, kalian harus mendengarkan perkataanku dengan baik, kita kelola alam semesta ini bersama-sama. Roh Dao ragu-ragu, lalu bertanya, apakah masih ada lagi? Miley berkata, untuk saat ini, aku belum memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia segera mengubah kata-katanya, untuk saat ini belum ada. Semua orang bersambung.